Kemudian berikutnya kita akan mendefinisikan visible region, yaitu plot area di mana semua fungsi batasan asli terpenuhi. Nah, ini yang kita masukkan adalah titik-titik sudut dari apabila ini garisnya kita arsir ya, kita arsir berarti arsirannya ke kiri atau ke bawah karena kurang dari sama dengan. Nah, nanti kira-kira daerah yang semuanya terarsir itu titik sudutnya di mana saja. Nah, itu yang kita masukkan sebagai visible region. Kira-kira nanti di daerah sini ya, visible region-nya. Nah, untuk nilai titik sudutnya sendiri, mungkin kalau di grafik itu tidak begitu terlihat, nanti bisa kalian tambahkan melalui hasil yang diperoleh di Excel tadi. Kemudian menambahkan visible region-nya ke dalam plot. Nah, kemudian print ya, kita print. Nah, di sini kita bisa lihat visible region-nya ternyata ada di sini ya. Ini titik-titik sudutnya sesuai dengan yang kita masukkan tadi. Oke, berarti nanti penyelesaiannya terdapat pada salah satu titik sudut di visible region tersebut. Kita akan mengidentifikasi titik sudut yang mewakili solusi optimal. Nah, caranya dengan Z1 fungsi objektif ya, kita masukkan, kemudian ini function X 20/18 dikali X. Oke, kemudian itu 200 itu hanya konstanta, kemudian kita print ini ya. Nah, kita memiliki satu garis baru, garis ini nantinya yang akan kita geser-geser ke kanan ya, agar memotong di salah satu titik sudut. Ini untuk menemukan solusi optimalnya. Kemudian kita geser ke kanan, kita definisikan fungsi baru. Di sini yang tadinya 200 saya ubah jadi 400 karena saya ingin garisnya lebih ke kanan ya. Nah, ini sudah lebih di kanan. Kemudian berdasarkan plot di atas, fungsi tujuannya ini bisa kita geser ke kanan lagi karena dia belum memotong ya. Saya buat jadi 880 di sini. Kemudian visualisasinya. Nah, kemudian kita print. Nah, di sini ini ternyata garis yang itu fungsi yang ketiga tadi kita sudah memotong di salah satu titik sudut ya, dan ternyata di sini solusinya. Solusinya ada titik tersebut. Nah, untuk lebih memastikan lagi solusinya, maka kita akan menggunakan satu metode lagi bernama metode simplex. Pertama-tama install package lpsolve dulu. Nah, apabila sudah, silahkan panggil saja dengan library lpsolve. Nah, kita set objective function-nya. Saya namakan fobj. Kemudian 2000 ini tadi ya yang 2000 dan 1800 tadi untuk profit keuntungan. Kemudian set matrix corresponding to coefficient. Kita akan buat sebuah matriks yang dia itu berisi batasan. Batasannya tadi merupakan jam ya, waktu produksi. Nah, waktu produksinya kita masukkan sesuai tabel yang ada di studi kasus. Kita run. Kemudian set inequality sign, ini maksudnya kita membuat sebuah vektor dari tanda pertidaksamaan. Tadi tanda pertidaksamaannya semua kurang dari sama dengan ya. Kita isikan seperti ini. Kemudian kita run. Kemudian set right hand side coefficient, ini maksudnya kita membuat vektor waktu persediaan, vektor untuk masing-masing tahap. Final value-nya atau Z, ini kita LP, kemudian pakai max ya karena fungsi maksimasi, dan semuanya kita masukkan fungsi vektor yang ada di atas kita masukkan. Kemudian variables untuk final value-nya, nah itu kita namakan solution. Tadi ya LP max yang tadi, kemudian nah ini kita mau lihat solusinya. Oke, kemudian highlight optimum solution in plot. Nah, kita plotkan, nanti akan terlihat solusi optimumnya di sebelah mana. Kemudian kita print plotnya. Nah, di sini kita lihat ternyata sama ya dengan metode grafis tadi, sama dengan plot metode grafis, solusinya terdapat pada titik yang merah itu. Nah, untuk mengetahui titik ini itu koordinat tempatnya di mana, maka kita bisa
pakai ZLP. Oke, kemudian Z. Nah, kita memperoleh Z-nya itu 1.579.418 dan Z solutionnya itu 474,544. Nah, ini artinya jumlah optimal untuk X1 itu sebanyak ini. Nah, dan jumlah optimal untuk X2 sebanyak 350,1818. Kemudian sekarang kita akan membahas penyelesaian menggunakan masing-masing software. Ini pertama menggunakan Microsoft Excel. Nah, di sini kita bisa lihat hasil yang tadi ya, yang di sheet answer report tadi. Nah, di sini kita memiliki beberapa tabel ya, seperti objective cell, variable cell, dan constraint. Untuk final value itu di sini tertulis 1579418,182. Itu artinya total keuntungan atau profit terbesar atau maksimal adalah 1.579.418,182 rupiah. Nah, ini totalnya. Kemudian di final value di variable cell itu kita memiliki untuk jumlah tas standar itu 474, sekian dan jumlah tas mewah 350, sekian. Ini artinya keuntungan atau profit terbesar atau maksimal yang dapat diperoleh itu dapat diperoleh dengan 475 buah tas dan tas standar dan 351 tas mewah. Nah, ini saya buatkan ke atas karena untuk tas dia tidak mungkin koma ya. Nah, teman-teman juga bisa kalau semisal barangnya itu bulat, nah bisa dibulatkan ke atas seperti ini. Kemudian berikutnya untuk constraint itu di bagian formula dan status itu kita memiliki not binding dan binding. Not binding itu artinya waktunya tidak habis. Nah, di sini ada sisa, select ada sisa ya, untuk tahap pemotongan dan penjahitan. Kemudian untuk tahap penghalusan dan pengemasan ternyata itu binding, artinya waktunya habis dipakai dan selectnya 0 ya, tidak ada sisa waktu yang tersedia. Nah, pada tahap pemotongan total terdapat sisa jam kerja selama 232, sekian jam. Dan pada tahap penjahitan total terdapat sisa jam kerja 70,90 sekian. Selama sisa jam kerja, karyawan yang menangani tahap pemotongan dan penjahitan mungkin akan menganggur. Sedangkan pada tahap penghalusan dan pengemasan tidak ada sisa jam kerja, sehingga tidak memungkinkan bagi karyawan yang bekerja pada kedua tahap tersebut untuk menganggur. Penjelasannya seperti itu. Kemudian untuk penyelesaian menggunakan RStudio, di sini kita punya penyelesaian metode grafis, di mana bisa kita lihat visible region di sini yang abu-abu berisi semua kemungkinan kombinasi X1 dan X2 yang memenuhi batasan. Namun solusi optimum dari masalah tersebut terletak pada salah satu titik sudutnya, baik 0,0, 708,0, 474,544, 0,0 di sini, kemudian di sini 708,0, kemudian ini 454,5455,350,1818 itu ada di sini yang terpotong, kemudian 0,540 ada di sini. Pada titik ini garis fungsi tujuan tidak dapat digeser lebih jauh ke kanan karena kalau digeser dia akan keluar dari visible region-nya ya, dia tidak akan memotong titik sudut visible region lagi, sehingga solusi optimum yang telah tercapai itu pada 474,5455,350,1818. Itu berbentuk koordinat ya, X, Y, X itu untuk X1 dan Y itu untuk X2. Jumlah optimalnya masing-masing. Seperti itu. Artinya dari metode grafis ini, jumlah optimal tas standar yang harus dijual itu kita mendapatkan 475 buah tas standar dan 351 buah tas mewah, seperti itu. Kemudian untuk metode simplex, di sini kita memiliki final value, atau Z. Nah, ternyata objective functionnya adalah 1.579.418 dan Z solutionnya sama ya dengan
metode grafis 474,5455 dan 350,1818. Oke, sekian tutorial dari saya. Terima kasih telah menyaksikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.